Ah. Baik Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan lanjut kepada sesi berikutnya. Nah, sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Tebak dulu ya, kita pantomim sedikit ya. Nah, ini pantomim saya, silakan tebak. Siapa yang tahu? Baru bangun gosok gigi. Betul, baru bangun gosok gigi. Nah, baik, sebelum kita masuk di paparan pada hari ini, kita hening sejenak, kita berdoa. Hening dimulai. Selesai. Nah, baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu ya. Ya, silakan Bu. Apakah sudah nampak di layar? Sudah Bu, sudah jelas. Sudah ya, baik. Sudah. Hari ini kita akan belajar sesuatu, lanjutan dari yang lalu. Kalau yang Bapak Ibu yang lalu sudah belajar bersama-sama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita belajar tentang kerangka dasar kurikulum, kita belajar tentang struktur kurikulum, dan sekarang kita belajar tentang capaian pembelajaran di PAUD. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan definisi dari capaian pembelajaran di PAUD. Siapa yang bisa? Kalau menurut saya, capaian pembelajaran itu adalah tujuan akhir dari pembelajaran ya, Bu ya? Iya, benar sekali Pak Wayan ya. Nah, capaian pembelajaran di PAUD itu adalah merupakan kemampuan yang disasar satuan pendidik di akhir dari pembelajaran yang di PAUD dilaksanakan melalui kegiatan bermain belajar. Nah, ini adalah definisi dari capaian pembelajaran. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang capaian pembelajaran. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu latar belakang perlunya capaian pembelajaran atau yang dikenal dengan nama CP. Kemudian tujuan dari CP itu, capaian pembelajaran, dan ruang lingkup dari CP atau capaian pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, capaian pembelajaran atau CP ini biasa juga dikenal dengan istilah learning achievement atau achievement standard atau juga learning outcomes. Mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa mendengarkan istilah-istilah ini. Nah, namun apa yang menjadi latar belakang CP ini dibutuhkan atau diperlukan? Apa saja? Nah, Bapak dan Ibu, apakah yang Bapak Ibu lihat pada layar di layar Bapak Ibu? Kompas. Kompas, Bu. Kompas, ya. Kompasnya itu kompas zaman dulu sama kompas sekarang beda ya Bapak Ibu. Kompas sekarang udah lebih digital ya, lebih bagus ya. Nah, Bapak Ibu, capaian pembelajaran ini seperti kompas. Dia berfungsi sebagai navigator atau navigasi. Nah, Bapak Ibu kalau saat ini pun ya, saya berpergian, kemudian saya tersesat jalannya, saya tidak mencapai tujuan. Nah, saya akan membuka ya handphone saya dan saya akan melihat kemana saya harus pergi. Nah, demikian pula dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini berfungsi untuk memandu dan berfungsi untuk mengembalikan bila kita tidak mencapai sasaran. Ya, jadi inilah fungsinya capaian pembelajaran dalam kurikulum kita. Nah, kemudian apa saja yang melatar belakangi capaian pembelajaran atau CP ini? Yang pertama, capaian pembelajaran ini dilatar belakangi dengan memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Nah, disinilah konsep merdeka belajar itu ada. Jadi ya, Bapak dan Ibu,
Kita bersyukur bahwa pemerintah begitu mempercayai kita dan memberikan ruang gerak kepada kita yang lebih lagi untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran di satuan kita masing-masing. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu, pada latar belakang capaian pembelajaran ini, kita menguatkan transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Jadi capaian jenjang PAUD, capaian pembelajaran pada jenjang PAUD ini berupaya untuk menempatkan kurikulum PAUD dan kurikulum sekolah dasar itu dalam satu jalur pembelajaran. Ya, jadi learning progression, ya, jadi kesinambungan terus-menerus ya dari kurikulum ini. Kemudian yang ketiga, menguatkan artikulasi penanaman dasar-dasar literasi dan STEAM sejak usia dini. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bersama ya bahwa STEAM dan literasi ini sangat dibutuhkan pada jenjang-jenjang berikutnya. Untuk itu di PAUD pun kita memberikan stimulasi paradigma berpikir mindset, melibatkan keingintahuan, perhatian, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana anak-anak itu berani menghadapi tantangan dan berani mengambil risiko dalam proses belajar mengajar. Nah, ini yang kita sediakan. Dan literasi itu juga penting ya Bapak Ibu untuk membantu anak-anak itu siap dalam memasuki jenjang berikutnya. Tentu saja kalau udah kita dengar literasi, kita dengar numerasi, Bapak Ibu selalu membayangkan ada abjad, ada angka. Tapi jangan lagi kita melakukan kesalahan yang sama ya. Seperti dosa-dosa yang lalu ya, yang dari guru PAUD apa itu drilling ya. Kita mengedrill anak-anak PAUD kita seperti menulis A sampai begitu banyaknya, menulis angka 1 begitu banyaknya. Itu tidak terjadi lagi ya. Kita akan menstimulus mereka dengan menimbulkan minat mereka belajar dengan menyenangkan. Yang keempat adalah memberikan pijakan bagi anak untuk memahami jati dirinya dan dunia. Ini penting sekali Bapak dan Ibu ya, relevansi PAUD ini sangat ditentukan oleh manfaat yang dirasakan secara konkret oleh keluarga dan anak. Nah Bapak dan Ibu, inilah latar belakang capaian pembelajaran. Berikutnya kita akan belajar apa itu tujuan dari capaian pembelajaran. Nah, tentu saja tujuan capaian pembelajaran di PAUD ini adalah memberikan arah ya, memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Kalau dulu kita ingat ada 5 aspek perkembangan anak, yaitu nilai, agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Dan ini pun masih tetap dikembangkan ya di dalam perkembangan anak, di dalam proses pencapaian pembelajaran agar anak-anak dapat membangun kesenangan belajar dan siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Ruang lingkupnya apa saja? Ruang lingkup dalam capaian pembelajaran. Nah, ruang lingkup dari capaian pembelajaran itu formatnya ya, format rumusan capaian pembelajaran adalah 1, bentuk penulisan. Bentuk penulisannya yang bagaimana? Mungkin kita bertanya-tanya juga ya Bapak dan Ibu. Nah, bentuk penulisan dari format ini, pencapaian pembelajaran ini ditulis dalam bentuk paragraf. Ya, dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai oleh peserta didik di akhir dari pembelajaran. Ini adalah bentuk daripada penulisan ya. Kemudian apalagi? Nah, sebelum kita membahas untuk yang kedua, kita akan lihat bahwa capaian pembelajaran ini disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan potensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya Bapak Ibu masih ingat ya, profil pelajar Pancasila ada berapa? Siapa yang masih ingat?
Ada berapa teman-teman? 6, Bu. 6, betul ya. Masih ingat ya, ada 6 ya. Nah, harus dihafal itu 6 ya. Dan apalagi selain itu kita lihat yang kedua ya, ruang lingkup capaian pembelajaran yang kedua, yaitu integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum paradigma baru, kita tidak lagi mendengar istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kita tidak mendengar istilah itu lagi. Tapi yang akan sering kita dengar adalah istilah capaian pembelajaran atau CP. Ini yang akan kita sering dengar ya. Jadi pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan, menguatkan kompetensi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Yang ketiga adalah fase dalam perumusan CP atau capaian pembelajaran. Nah, yang dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Nah, penggunaannya adalah penggunaan istilah fase ya Bapak Ibu. Sekarang kita menggunakan istilah fase di dalam PAUD. Di dalam pembelajaran dan maupun dalam paradigma kurikulum baru ini kita akan selalu dengar juga fase ya. Baik itu di jenjang yang lebih tinggi pun mereka menggunakan istilah fase. Jadi istilah fase ini dilakukan untuk membedakan dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama belum tentu ada dalam fase pembelajaran yang sama. Ya, bisa jadi mereka ada dalam satu fase pembelajaran yang berbeda, walaupun ada di dalam satu kelas dan sedang belajar sesuatu yang sama. Nah, berikutnya apa Bapak dan Ibu? Berikutnya adalah capaian pembelajaran PAUD. Capaian pembelajaran PAUD ini, lingkup capaian pembelajaran di PAUD ini mencakup 3 elemen simulasi yang diintegrasikan. Apa saja 3 elemen itu? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai 3 elemen yang diintegrasikan dalam capaian pembelajaran di PAUD. Nah, komponen-komponen dari capaian pembelajaran ini apa saja? Ada 4 komponen ya. Jadi ada 4 komponen dalam capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran. Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, memang istilahnya rasional mata pelajaran. Tapi memang di TK tidak ada yang namanya mata pelajaran. Jadi rasional mata pelajaran ini pada jenjang PAUD yang disebut rasional yang digunakan adalah rasional yang dirumuskannya capaian pembelajaran dalam bentuk kegiatan atau materi ya. Sedangkan yang kedua, komponen kedua yaitu tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran ini juga pada jenjang PAUD karena tidak ada mata pelajaran seperti saya sebutkan tadi, maka komponen tujuan ini berupa tujuan daripada capaian pembelajaran atau tujuan dari pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran ini ada pada jenjang PAUD yaitu komponen karakteristik berupa karakteristik pembelajaran di PAUD. Nah, ini ada 9 ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang 9 karakteristik pembelajaran di PAUD. Kemudian yang keempat yaitu capaian pembelajaran di setiap fase ya. Pembelajaran di setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan kompetensi umum. Dan selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen-elemen yang dipetakan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dan pada
PAUD pada anak usia dini, fasenya adalah fase fondasi, ya, adalah fase fondasi. Nah, Bapak Ibu, tadi saya mengatakan lingkup capaian pembelajaran itu ada 3 elemen ya. Nah, apa saja 3 elemen itu? Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Kedua, jati diri. Yang ketiga, literasi numerikal. Nah, sekarang saya mau jelaskan ya, yang nilai agama budi pekerti. Nilai agama budi pekerti ini mencakup kemampuan dasar agama, akhlak mulia ya. Jadi di sini anak-anak usia dini ini diajar untuk mengenali, mempraktekkan nilai-nilai agamanya, dan anak itu mengamalkan nilai-nilai agama yang dipercayainya dalam bentuk interaksi terhadap sesamanya dan alam. Jadi anak mengenal keberagaman dan juga menunjukkan sikap menghargai agama lain dan kepercayaan orang lain. Ini adalah elemen yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Sedangkan di elemen kedua yaitu jati diri, ini mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial berlandaskan Pancasila, serta memiliki kemandirian fisik. Jadi anak-anak memiliki sikap yang positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri sendiri. Anaknya mampu untuk mengekspresikan emosi secara wajar, bisa membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman-teman sebayanya. Jadi inilah elemen jati diri. Yang ketiga apa, teman-teman? Yaitu dasar-dasar literasi dan STEAM, atau yang kita kenal dengan sains, teknologi, rekayasa, ya, itu yaitu engineer ya, kemudian A-nya itu art, seni, dan M-nya itu matematika. Jadi dasar literasi dan STEAM ini mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Juga kemampuan dasar berpikir STEAM untuk membangun anak-anak yang kreatif. Nah, ini adalah salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif. Kita membangun anak-anak Indonesia menjadi insan-insan yang kreatif, yang akan membangun negara Indonesia nantinya, dan mampu memecahkan masalah. Anak-anak akan menjadi problem solver. Ini diajarkan sejak mereka usia dini, ya. Tentu saja bukan memecahkan masalah yang sulit-sulit ya Bapak dan Ibu, tapi mereka memecahkan masalah sesuai dengan tahapan usia mereka. Jadi anak-anak PAUD ini dapat menunjukkan kemampuan untuk mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda simbol, baik itu cerita, ya, dan anak-anak mampu berkomunikasi dan mengomunikasikan pikiran, perasaan mereka, baik itu secara tertulis maupun secara lisan, dan dapat menggunakan berbagai media ya dalam mengungkapkan, mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka, dan itu serta membangun kecakapan anak-anak untuk menunjukkan minat dan mereka berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, Bapak Ibu, itulah paparan saya tentang capaian pembelajaran. Kita udah tiba di sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Mungkin saya Bu Koni. Ya, silakan Pak. Untuk CP ini apa ada hubungannya dengan ini Bu? Apa namanya, CP di PAUD itu kan tadi ada fase-fase ya. Tentunya juga mungkin ada fase dengan SD. Gimana hubungan fase PAUD dengan SD mungkin Bu ya, fase SD ya? Ya, fase SD itu kalau saya tidak salah ya,
itu untuk di kelas, kan kalau di PAUD itu fase fondasi ya Pak. Sedangkan di SD itu mereka membagi menjadi 3. Yang fase A itu umumnya SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B itu SD kelas 3 dan 4, fase C itu SD kelas 5 dan 6. Nah, tentunya diharapkan perkembangan anak usia dini itu pada fase fondasi tersebut udah namanya fondasi ya. Jadi itu sudah siap untuk didirikan sesuatu di atasnya. Kalau saya bangun identik seperti rumah, jadi di dalam pada saat anak kita lulus nantinya selesai meninggalkan satuan pendidikan di tempat kita, maka mereka siap memasuki fase A. Mereka siap memasuki fase jenjang sekolah dasar kelas 1. Itu yang diharapkan. Jadi dari capaian pembelajaran ini, goalnya pada akhirnya, pada endingnya adalah anak-anak fase fondasi siap masuk ke dalam fase A. Begitu Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bu Poni, luar biasa sekali. Ya. Salah sedikit Bu Poni. Ya Bu Nengah. Tadi di format rumusan capaian pembelajaran, Ibu sempat menyebutkan fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Yang saya tanyakan di sini, profil Pancasila yang ada 6 itu Bu Poni. Profil Pancasila yang ada 6. Nah, di sana saya kurang jelas Bu Poni yang ada 6 itu. Oh, maksudnya Ibu mau tanya yang profil 6 profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, iya. 6 dimensinya ya Bu. Ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah iman ketakwaan ya, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian kebinekaan global. Kebinekaan global ini adalah menghargai keragaman global. Tidak hanya keragaman di dalam secara nasional di Indonesia saja, tetapi anak-anak juga akan diajarkan tentang keberagaman secara global. Ada bangsa-bangsa lain di belahan dunia lain yang mereka harus belajar juga tentang kebudayaannya dan mereka belajar untuk menghormati mereka. Ya. Kemudian mereka juga akan diajarkan bernalar kritis, jadi mereka akan berpikir kritis ya, ini akan menjadi problem solver nantinya bagaimana untuk memecahkan masalah, dan mereka juga akan menjadi insan yang kreatif ya. Kreatif itu juga akan selalu berinovasi, tidak monoton, tidak ini itu aja. Makanya kalau kita menghadapi perubahan kurikulum pun kita tahu ini sebuah inovasi yang luar biasa ya dari pemerintah. Kemudian apalagi ya, gotong royong. Nah, gotong royong ini kan adalah nilai-nilai kebudayaan yang sudah diwariskan dari nenek moyang kita. Dan ini ada ciri khas bangsa Indonesia. Ya. Jadi ya gotong royong itu penting gitu. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Poni atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Iya, mungkin ada lagi yang lainnya? Sudah cukup jelas, Bu Poni. Sudah bagus sekali, sudah cukup jelas Bu Poni. Oh, sudah ya, Bu ya. Oke, Sudah. baik kalau begitu. Teman-teman, saya sudah menjelaskan banyak ya tentang capaian pembelajaran, dan saya percaya kita semua belajar sesuatu yang baru, tetapi kita tetap bersemangat ya. Bersemangat ya untuk pembelajaran ini ya. Baiklah, kalau begitu saya akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada yang keliru maupun ada yang salah. Namun sebelum nutup, saya ingin merangkum ya apa yang tentang capaian pembelajaran itu dalam pantun ya. Jadi rangkuman saya dalam pantun supaya teman-teman bisa mengingat dengan baik ya. Pantun saya adalah ini. Buah pepaya, buah duku. Diberi garam dan lada. Ada apa di kurikulum baru? Ada 6 dimensi profil Pancasila. Wah, keren. Ada satu lagi ya. Ayo kita belajar. Ada buku dan papan. Dulu
KI dan KD kawan. Sekarang 3 elemen capaian pembelajaran. Yeay, keren sekali Bu Koni. Jadi kita nggak usah, kita udah ini ya istilah KIKD langsung diganti dengan 3 elemen capaian pembelajaran. Pasti langsung ingat semuanya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja. Terima kasih banyak untuk waktunya dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu.